saya Anissa Aran Valenia dengan NIM 211080007. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kimia modul 5, yaitu tentang kimia organik. Saya akan menjelaskan materi kimia organik tentang penamaan alkana sederhana. Tujuannya yaitu mahasiswa mengetahui tata cara penamaan alkana sederhana, kemudian alat dan bahannya. Yang pertama ada modul eksperimen kimia organik, yang kedua ada web simulasi, yang ketiga komputer atau laptop. Kemudian ada hasil data. Dalam hasil data terdapat sebuah tabel, yaitu tabel 1, tombol 1, tombol 2, dan tombol 3. Tombol 1 terdiri dari jadi tambah 0, jadi tambah 1, jadi tambah 2, dan jadi tambah 3. Begitu juga di tombol 2 dan di tombol 3. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke web simulasi untuk percobaannya. Ini adalah tampilan web simulasi penamaan alkana sederhana. Kita langsung saja melakukan percobaan. Tombol pertama sebelah sini, tombol kedua sebelah sini, tombol 3 sebelah sini, dan yang kotak ini untuk melihat hasilnya. Kita langsung saja untuk tombol pertama ada C ditambah 0, maka tidak perlu ditambahkan. Yang tombol 2 juga sama, C ditambah 0, tombol 3 juga C ditambah 0, karena 0 maka hasilnya metana. Berikutnya tombol pertama ada C ditambah 0, tombol kedua ada C ditambah 1, maka kita tambah 1, dan tombol 3 C ditambah 0, maka hasilnya etana. Kemudian berikutnya tombol pertama C ditambah 0, tombol kedua C ditambah 2, kita tambah 2, 1, 2. Tombol ketiga ada C ditambah 0, maka hasilnya propana. Kemudian tombol pertama ada C ditambah 0, tombol 2 C ditambah 3, kita tambah 3, 1, 2, 3. Kemudian di tombol 3 ada C ditambah 0, maka hasilnya butana. Begitu juga dengan soal yang lain, cara mengerjakannya itu sama, tinggal ditambah-tambah saja tombol 1, tombol 2, tombol 3 di kotak ini untuk melihat hasilnya. Nah, setelah melakukan percobaan dengan menggunakan web simulasi, untuk hasilnya kita dapat masukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk C ditambah 0, C ditambah 0, dan C ditambah 0 itu hasilnya metana. C ditambah 0, C ditambah 1, C ditambah 0 hasilnya etana. C ditambah 0, C ditambah 2, C ditambah 0 hasilnya propana. C ditambah 0, C ditambah 3, C ditambah 0 hasilnya butana. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah hasil datanya telah diketahui semua, kita dapat menganalisis. Pada percobaan A, ketika tombol 1 C ditambah 0, tombol 2 C ditambah 0, dan tombol 3 C ditambah 0, diperoleh nama metana karena hanya terdapat 1 C dan 4 H. Pada percobaan B, ketika tombol 1 C ditambah 0, tombol 2 C ditambah 1, dan tombol 3 C ditambah 0, diperoleh nama etana karena terdapat 2 atom C dan 6 atom H dengan H di masing-masing atom C. Pada percobaan C, ketika tombol 1 C ditambah 0, tombol 2 C ditambah 2, dan tombol 3 C ditambah 0 memiliki nama senyawa propana karena dalam strukturnya terdapat 3 susunan rantai karbon dengan jumlah atom C3 dan atom H8. Pada percobaan D, ketika tombol 1 C ditambah 0, tombol 2 C ditambah 3, dan tombol 3 C ditambah 0 memiliki nama senyawa butana karena dalam strukturnya terdapat 4 susunan rantai karbon dengan jumlah atom C 4 dan atom H10. Pada percobaan E, ketika tombol 1 C ditambah 1, tombol 2 C ditambah 0, dan tombol 3 C ditambah 0 memiliki nama senyawa propana karena dalam strukturnya terdapat 3 susunan rantai karbon dengan jumlah atom C3 dan atom H8. Pada percobaan F, ketika tombol 1 C ditambah 1, tombol 2 C ditambah 1, dan tombol 3 C ditambah 1
memiliki nama senyawa 2-metil propana karena di dalam struktur rantai terpanjangnya terdapat 3 susunan rantai karbon dan di rantai urutan kedua terdapat cabang metil C2H3. Penamaannya bisa dilakukan dari kanan atau kiri karena cabangnya akan tetap sama di tengah. Pada percobaan G, ketika tombol 1 C ditambah 1, tombol 2 C ditambah 2, dan tombol 3 C ditambah 1 memiliki nama senyawa 2-metil butana. Karena di rantai terpanjangnya ada 4 susunan rantai karbon dengan cabang metil C2H3 di rantai kedua. Penamaannya dilakukan dari kiri karena rantai karbon sebelah kiri lebih dekat dengan cabang metil. Pada percobaan H, ketika tombol 1 C ditambah 1, tombol 2 C ditambah 3, dan tombol 3 C ditambah 1 memiliki nama senyawa 2-metil pentana karena memiliki 5 susunan rantai terpanjang dengan 1 cabang metil C2H3 di urutan rantai kedua. Penamaannya dilakukan dari kiri karena rantai karbon sebelah kiri lebih dekat dengan cabang metil. Nah, pada percobaan 1I, ketika tombol 1 C ditambah 2, tombol 2 C ditambah 0, dan tombol 3 C ditambah 2 memiliki nama senyawa pentana karena hanya memiliki satu rantai utama dengan jumlah atom C5 dan jumlah atom H12. Pada percobaan C, ketika tombol 1 C ditambah 2, tombol 2 C ditambah 2, dan tombol 3 C ditambah 2 memiliki nama senyawa 3-metil pentana karena di rantai terpanjangnya terdapat 5 susunan atom karbon dan 1 cabang metil C2H3 di urutan rantai ketiga. Penamaannya bisa dimulai dari kanan atau kiri karena jumlah rantai terpanjang ganjil, sehingga cabang akan tetap berada di urutan ketiga. Berikutnya pada percobaan K, ketika tombol 1 C ditambah 2, tombol 2 C ditambah 1, dan tombol 3 C ditambah 2 memiliki nama senyawa 3-etil pentana karena memiliki 5 atom karbon di rantai terpanjangnya dengan cabang etil C2H5 di urutan rantai karbon ketiga. Penamaannya bisa dimulai dari kiri atau kanan karena cabang etil akan tetap berada di urutan rantai ketiga. Pada percobaan L, ketika tombol 1 C ditambah 2, tombol 2 C ditambah 3, dan tombol 3 C ditambah 2 memiliki nama senyawa 3-etil heksana karena memiliki 6 struktur rantai terpanjang dengan satu cabang etil C2H5 di rantai urutan ketiga. Penamaannya dimulai dari kiri karena rantai karbon sebelah kiri lebih dekat dengan cabang etil. Pada percobaan M, ketika tombol 1 C ditambah 3, tombol 2 C ditambah 0, dan tombol 3 C ditambah 3 memiliki nama senyawa heptana karena hanya memiliki satu rantai utama dengan 7 atom karbon dengan jumlah atom C7 dan atom H16. Pada percobaan 1N, ketika tombol 1 C ditambah 3, tombol 2 C ditambah 1, dan tombol 3 C ditambah 3 memiliki nama senyawa 4-metil heptana karena memiliki 7 struktur rantai atom terpanjang dengan satu cabang metil C2H3 di rantai urutan keempat. Penamaannya bisa dimulai dari kiri atau kanan karena jumlah rantai terpanjangnya ganjil sehingga cabang metil akan tetap di urutan keempat. Selanjutnya pada percobaan O, ketika tombol 1 C ditambah 3, tombol 2 C ditambah 2, dan tombol 3 C ditambah 3 memiliki nama senyawa 4-etil heptana karena memiliki 7 struktur rantai atom terpanjang dengan satu cabang etil C2H5 di rantai urutan keempat. Penamaannya bisa dimulai dari kiri atau kanan karena jumlah rantai terpanjangnya ganjil sehingga cabang etil akan tetap di urutan keempat. Pada percobaan terakhir, ketika tombol 1 C ditambah 3, tombol 2 C ditambah 3, dan tombol 3 C ditambah 3
memiliki nama senyawa 4 propil heptana karena memiliki 7 atom karbon di rantai terpanjangnya dengan cabang propil C3H7 di urutan rantai keempat. Penamaannya bisa dimulai dari kanan atau kiri karena cabang akan tetap berada di tengah atau urutan keempat. Nah, dari analisis dan pembahasan didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada praktikum kimia organik ini dapat diketahui tata cara penamaan alkana sederhana, yaitu pertama, apabila terdapat rantai atom karbon lurus atau tidak bercabang, maka penamaannya hanya ditulis nama alkananya saja sesuai jumlah atom C-nya, misal metana, etana, propana, dan lain-lain. Kemudian, apabila dalam rantai karbon terdapat cabang, maka penamaan dimulai dari pangkal rantai yang paling dekat dengan cabang. Setelah itu, tentukan rantai utamanya, kemudian nama cabangnya ditulis sesuai dengan jumlah atom C. Sekian penjelasan materi kimia organik tentang penamaan alkana sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.